Halo Sobat Hijau. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau beli daun mint di supermarket itu kayak beli kebahagiaan sesaat? Baru ditaruh di kulkas sebentar, besoknya udah layu dan menghitam. Nah, hari ini kita bakal membedah sebuah video viral yang sangat jenius. Cara menyulap sampah botol plastik jadi pabrik daun mint yang nggak habis-habis. Siapkan kopi atau teh mint kalian karena kita akan masuk ke mode detektif kebun. Senjata utama, botol bekas bukan sembarang botol. Dalam video tersebut, poin pertama yang paling menarik adalah pemanfaatan botol plastik bekas. Alih-alih dibuang dan jadi beban bumi, kita bisa menjadikannya wadah tanam. Caranya simpel, cukup belah satu sisi botol dengan pisau dan beri lubang-lubang kecil di sekelilingnya menggunakan solder listrik atau benda tajam lainnya. Tips pro dari video, makin besar botolnya, makin bahagia mintnya. Kenapa? Karena botol yang lebih besar bisa menampung lebih banyak tanah, yang artinya akar bisa lari ke sana kemari dengan bebas, bikin tanaman mint kalian tumbuh lebih subur dan rimbun. Kalau kalian merasa botol plastik kurang estetik buat dipajang di ruang tamu, ya silahkan ganti pakai pot cantik. Tapi hey, gaya low budget botol bekas punya kebanggaan tersendiri kan? Ayo ngaku, siapa di sini yang punya gunung botol plastik bekas di gudang tapi cuma didiemin sampai berdebu? Daripada jadi sarang nyamuk, mending kita sulap jadi kebun kan? Coba absen di kolom komentar, botol bekas apa yang paling banyak numpuk di rumah kalian? Nah, ini bagian yang paling kocak sekaligus inspiratif. Video ini menyarankan kita untuk mencari tetangga yang punya kebun mint subur. Kalau mereka lagi nggak di rumah atau pas lagi lengah, maksudnya tetap bilang baik-baik ya, kita bisa minta beberapa batang mint untuk diperbanyak lewat cara stek. Langkahnya, ambil batang mint, petik daun-daun besarnya sampai gundul, jangan diprotes, ini biar nutrisinya fokus ke akar dulu. Dan udah deh, tinggal tancapkan ke tanah. Simple kan? Coba jujur di kolom komentar, siapa di sini yang pernah minta tanaman tetangga tanpa bilang? Kita nggak akan lapor polisi kok, cuma mau tahu aja. Kalau kalian nggak punya tetangga yang hobi berkebun, tenang saja. Zaman sudah canggih, tinggal klik-klik di toko online buat beli benih mint, tabur di atas tanah, dan mereka bakal tumbuh dengan cepat kok. Oh iya sobat, mint ini sebenarnya tanaman yang nggak rewel. Dia bisa tumbuh di tanah biasa yang kalian temukan di halaman. Tapi, kalau kalian mau hasil yang level sultan, video ini menyarankan penggunaan tanah bernutrisi agar pertumbuhannya makin ngebut. Nah, dalam waktu 7 hari saja, kalian bakal lihat keajaiban. Batang-batang tadi mulai bertahan hidup. Coba lihat di video ini. Setelah seminggu, kita biarkan mereka beradaptasi di apartemen botol plastiknya, keajaiban mulai muncul. Bisa kita lihat kalau sebagian besar batang mint yang kita tanam ternyata berhasil bertahan hidup. Ini adalah bukti nyata kalau metode stek ini bukan cuma teori belaka, tapi emang segampang itu. Poin edukasi penting, kenapa mereka bisa bertahan? Karena di hari ke-7 ini, akar-akar halus biasanya sudah mulai berpegangan mesra pada tanah nutrisi yang kita siapkan tadi. Itulah fungsinya kenapa di awal kita harus gundulin daun-daun besarnya, supaya si tanaman gak capek ngurusin daun dan bisa fokus pindah rumah, alias numbuhin akar baru. Gimana nih Sobat Hijau yang lagi ikutan praktek di rumah? Di hari ke-7 kalian, apakah tanaman mintnya sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan? Atau malah masih ghosting, alias belum ada pertumbuhan sama sekali? Coba absen dulu di kolom komentar. Kalau tanaman kalian masih segar atau masih kelihatan lemas, jangan malu-malu, kita di sini belajar bareng. Nah teman-teman, selamat datang di hari ke-30. Coba kalian lihat layar sekarang. Kalau sebelumnya, botol-botol ini kelihatan seperti sampah plastik yang sedang dihukum di jemuran, sekarang mereka sudah berubah total. Bisa kalian lihat sendiri, tanaman mintnya tumbuh sangat lebat sampai wadahnya hampir nggak kelihatan lagi. Dalam dunia tanaman, istilahnya itu pecah pot atau rimbun banget. Warna hijaunya sangat segar dan benar-benar memanjakan mata, bikin siapapun yang melihatnya pengen langsung tetik. Kenapa bisa seluar biasa ini? Kuncinya ada di 2 hal yang tadi kita bahas.
tanah yang subur, dan cahaya matahari. Video ini membuktikan kalau kita kasih makan yang enak, nutrisi tanah, dan hiburan yang cukup, sinar matahari, si Min bakal membalas budi dengan tumbuh gila-gilaan. Sinar matahari bukan cuma bikin dia hijau, tapi juga memicu aroma mentolnya jadi makin nendang. Saatnya panen tanpa takit habis. Inilah bagian terbaiknya, investasi tanpa rugi. Kalian bisa petik beberapa lembar daunnya sekarang buat diseduh jadi teh yang bikin mata segar. Clue, cocok buat yang habis begadang nonton YouTube. Atau dimasukkan ke dalam masakan sup ikan biar aromanya makin menggugah selera. Dan kerennya lagi, setelah dipetik atau dipangkas, dia bukannya mati, malah bakal tumbuh lagi dan lagi. Wow. Benar-benar definisi pabrik oksigen gratis di rumah sendiri. Oh iya, buat yang nanya, kenapa Min di rumah kadang kurang wangi? Mungkin dia kurang healing, alias kurang sinar matahari. Video ini menekankan bahwa cahaya matahari sangat penting untuk merangsang pembentukan mentol. Jadi, pastikan tanaman kalian ditaruh di tempat yang hangat, lembab, dan bermandikan cahaya matahari. Kira-kira pojokan mana di rumah kalian yang paling dapat sinar matahari? Coba cek sekarang, siapa tahu itu spot terbaik buat pabrik Min kalian. Kenapa sih kita harus capek-capek nanam Min? Selain bikin rumah jadi wangi dan cantik, Min punya segudang manfaat. Kesehatan mata, seduhan teh Min katanya bisa membantu menyegarkan pandangan mata. Kuliner, bisa langsung dipetik buat campuran teh atau dimasukkan ke dalam masakan sup ikan biar aromanya makin mantap. Tanaman abadi, hebatnya setelah kalian panen atau potong, dia bakal tumbuh lagi dan lagi. Bener-bener investasi yang gak ada ruginya. Oke, sekarang coba bayangkan bau segar Min ini di depan hidung kalian. Kalau kalian berhasil panen sebanyak ini, kalian bakal bikin apa pertama kali? A. Teh Min panas biar rileks. B. Es mojito buat seger-segeran. Atau mau dibagi-bagikan ke tetangga, tempat kalian minta bibit kemarin biar mereka nggak dendam. Tulis pilihan kalian di kolom komentar ya. Saya penasaran, kreativitas kalian bakal sejauh apa kalau punya stok Min sebanyak ini? Kesimpulan dan inspirasi. Jadi, apa pelajaran penting dari video ini? Menanam itu nggak harus mahal dan nggak harus punya lahan luas. Dengan botol bekas dan sedikit kemauan, kita bisa punya stok Min segar selamanya. Selain menyelamatkan bumi dari limbah plastik, kita juga menyelamatkan dompet dari pengeluaran yang nggak perlu. Oke Sobat Hijau, tantangan minggu ini, cari 1 botol plastik bekas sekarang juga dan mulai tanam sesuatu. Jangan lupa like kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan subscribe kalau kalian ingin terus terinspirasi jadi petani kota yang cerdas. Stay green, stay creative. Bye-bye!